Hai, selamat pagi. Saya sengaja bikin rekaman ini karena tadi pagi saya bangun membaca apa ada yang marah begini. Bu Koni kok ribut dokumen lagi bosen. Aduh Pak, Bu yang bosen bahas dokumen bukan Bapak Ibu aja, saya juga bosen. Tapi kan saya sedang menjawab pertanyaannya Pak Akbar Faisal. Itu satu. Dan untuk Bapak Ibu yang bosen daripada marah-marah atau komplain, di skip aja. Nggak ada yang maksa juga Bapak Ibu menonton itu. Tapi tugas saya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kakak Akbar Faisal dan juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, juga netizen yang ingin tahu apa sih kelanjutan cerita dokumen itu. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Ya teman-teman, kali ini kita mau membahas dari celotehan. Teman-teman masih ingat kan sama Ibu Koni? Ibu Koni pakar militer itu, dia berceloteh lagi, dia dari Rusia. Dia kan sekarang kan posisinya kan dia tugas ataupun dia di sana itu sebagai dosen, eh, sudah agak lama ya di Rusia itu. Jadi posisi dia sekarang ada di sana. Dia bercolete lagi tentang dokumen rahasia yang dia simpan, katanya ada di notaris Rusia itu. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada kelihatan, tak pernah ada dibuka, tak pernah ada dipublikasikan ke publik. Sementara itu Hasto kan sudah dipenjara katanya. Kalau macam-macam nanti, kalau Hasto memang benar-benar dipanggil dan ditangkap oleh KPK, bahwa saya akan minta izin kepada Hasto dan eh, akan membeberkan daripada ada rahasia daripada Jokowi dan Ibu Eriana Jokowi gitu. Sampai sekarang itu mana? Hanya berkomentar aja dia punya ini. Hanya berkomentar aja, komentarnya selangit, tapi buktinya tidak ada. Ya kalau betul-betul ada Bu, ya buktikan lah. Apalagi dulu Ibu berbicara bahwa apabila itu Hasto benar-benar ditangkap, benar-benar itu dikriminalisasi, itu kan istilah PD Perjuangan kan Hasto itu kriminalisasi. Jadi kalau bagi PD Perjuangan itu, apalagi Ibu Mega dan semua itu apa namanya petinggi-petinggi PD Perjuangan itu, kalau setiap daripada partai mereka atau anak buah PD Perjuangan itu ditangkap karena korupsi atau hukum gitu, pasti dibilangnya kriminalisasi. Tidak ada karena untuk penegakan hukum, tetap saja kriminalisasi. Asal ada yang ditangkap gitu, itu saja alasan mereka. Saya juga bingung lihat PD Perjuangan ini, apalagi Ibu Mega ini. Sementara Ibu Mega ini boleh dikatakan udah senior ya, politik senior lah di Indonesia ini. Sudah artinya boleh dibilang itu sudah rajanya lah di Indonesia ini dari dulu-dulu ya, dari zaman dulu. Tapi kok seperti itu ya, kalau ada penegakan hukum dari pihak mereka, daripada kader-kader mereka yang ditangkap gitu dibilangnya itu kriminalisasi. Kok bisa gitu kriminalisasi? Ya coba dong buktikan bahwa Megawati itu adalah benar-benar seorang negarawan. Itu ya siapa saja yang mau bersalah gitu ya, biar dari sekeliling dia, dari partai dia, bahkan dari anak dia si Puan misalnya, kalau ditangkap ya tangkap aja, proses gitu. Ini asal ada dari pada kader dia yang mau diproses ataupun mau ditangkap gitu dengan hukum ataupun korupsi ataupun bersalah yang lain-lainnya gitu, pasti dibilangnya kriminalisasi. Kembali lagi kita ke Ibu Koni tadi itu. Ibu Koni kan ada yang bilang, Ibu Koni kok berkuar-kuar aja kerjanya, kok cuma berkuar-kuar saja, tapi nggak bosan kah hanya berkuar-kuar saja tanpa bukti gitu. Jadi Ibu Koni juga bilang, aku juga bosan. Sebenarnya saya juga bosan katanya. Jadi saya juga bingung juga dengan Ibu Koni. Ibu Koni katanya, aduh seorang berpendidikan ya, berpendidikan tinggi begitu. Aduh saya tak paham lah kenapa Ibu Koni jadi bisa terjebak ke hal-hal seperti itu ya. Kira-kira apa untungnya sama Ibu Koni? Di mana keuntungannya sama Ibu Koni? Kira-kira apa yang membuat misalnya
masa depan ataupun politik Ibu Koni ke depannya ini pengaruhnya apa, kok bisa terlibat seperti ini gitu loh. Hanya karena daripada fraksi PDI Perjuangan ada yang diproses, apakah memang Ibu Koni itu istilahnya diberikan sesuatu untuk membuat dari kabar-kabar burung lah ya, kita bilang seperti ini kabar burung ini nampaknya nih nggak ada ini. Karena apa? Karena nggak ada terbukti. Ibu Koni juga bilang kemarin itu sama Ibu Iriana Jokowi, engkau jangan senang-senang dulu, jangan kau senyum-senyum dulu, pasti nanti saya bongkar rahasia kamu bilang. Tapi ya sekarang ya masyarakat Indonesia sedang menunggu menanti sebenarnya ini. Mana yang kamu bongkar? Kamu bongkar apa? Di mana yang kau bongkar itu? Tunjukkanlah. Jadi orang lagi menunggu ini. Masyarakat Indonesia sebenarnya lagi menunggu. Jangan-jangan nanti tak ada atau omong kosong atau omlu saja kamu dari Rusia sana. Jadi orang nggak jadi percaya kamu nanti di Indonesia ini. Karena selama ini kan masih, artinya boleh dikatakan rakyat Indonesia itu 70-80% masih menganggap kamu itu adalah orang berpendidikan tinggi gitu ya. Artinya orang berkelas-kelas berpengalaman lah ya. Apalagi Ibu Koni kan standarnya kan bukan di Indonesia gitu, di seluruh dunia lah, pergi negara-negara mana gitu, negara-negara maju, negara-negara super power lah, artinya di dunia ini sudah disitulah bernaungnya. Tapi kalau begini kan jadi meleset nanti dugaan apa Indonesia lah, rakyat Indonesia lah kepada Ibu Koni itu, jadi persepsinya berbeda nanti. Jadi mana Ibu Koni dia punya ini bukti-buktinya? Ya kalau memang Ibu Koni ya ada, tunjukkanlah sekarang, keluarkanlah pelurunya Ibu Koni sekarang. Saatnya lah Ibu Koni mengeluarkan peluru itu saat ini. Apalagi yang Ibu Koni lagi, apa memang harus Ibu Mega yang mau ditangkap gitu? Atau Puan yang mau diproses gitu di pengadilan atau di depan hukum gitu baru Ibu keluarkan itu. Jadi selama ini yang Ibu Koni ancam-ancam itu, ancaman Ibu Koni itu di mana sekarang? Sekarang sudah ternyata kok polisi sudah nangkap, KPK sudah nangkap daripada Hasto kan, sudah ditangkap itu, udah dijebloskan itu ke sel KPK. Jadi sekarang bukti-bukti yang ada, yang dokumen-dokumen rahasia itu mana sekarang? Cobalah ibu kucurkan lah itu. Itulah salah satu peluru yang bisa misalnya membela dan menghantam lawan-lawan daripada Hasto misalnya, kalau benar-benar itu kriminalisasi. Cobalah Ibu keluarkanlah itu, tembakkanlah rudal itu dari Rusia sana ke Indonesia ini. Kalau betul-betul memang dokumen itu bisa misalnya membuat mata Siantoro publik Indonesia ini menjadi berbalik arah begitu untuk melihat keadaan ini. Cobalah ibu berikanlah dulu dia punya peluru-peluru tadi yang Ibu simpan itu di salah satu notaris yang ada di Rusia itu. Jadi jangan Ibu cuma keluar-keluar aja itu, supaya orang bisa tahu gitu. Jadi bagaimana menurut kalian teman-teman, apakah Ibu Koni ini bisa dipercaya atau ini cuma hanya gertak-gertak sambal aja ini mereka ini? Karena udah berapa lama, Hasto pun udah ditangkap, dia juga tetap juga nggak memberikan daripada dokumen-dokumen rahasia penting ini. Kalau rahasia penting ini kan ya seharusnya harus dibeberkan gitu. Jadi kalau memang teman-teman tidak percaya dengan dia, ya berikan dulu komennya guys. Berikan apa alasannya gitu. Kenapa nggak percaya dengan si Koni ini? Apakah memang dia karena begitu cara dia bicara atau memang ini hanya satu permainan? Tolong berikan komen ya guys.